Baiklah, perkenalkan nama saya Revalina Manurung, NPM 2219201094. Saya dari Prodi Kebidanan Program Sarjana tingkat 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana macam-macam gaya dan penerapan gaya di dalam tubuh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun pengertian dari gaya, gaya ini merupakan gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan pada benda. Selain membuat benda bergerak, gaya juga bisa mengubah arah, kecepatan, bahkan mengubah bentuk benda. Gaya memiliki pengaruh terhadap benda, yaitu yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya itu, kursi yang diam bisa bergerak setelah didorong. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, bola yang menggelinding dapat diam setelah ditahan menggunakan kaki. Yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Contohnya itu seperti bola basket yang dipantulkan ke dinding akan memantul berubah arah setelah membentur ke dinding. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan benda lebih cepat. Contohnya, mobil yang melaju lambat bisa bergerak dan semakin cepat setelah pengemudinya menambah gas. Yang kelima, gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Contohnya botol plastik yang akan berubah bentuk setelah diinjak. Kemudian macam-macam gaya beserta contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada gaya otot. Setiap gerakan yang kita lakukan sebagian besar itu menggunakan gaya otot. Sesuai dengan namanya, gaya otot ini yaitu gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh. Kemudian gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Kemudian bahkan ketika kita berolahraga, kita menggunakan gaya otot. Contohnya dari gaya otot ketika kita mendorong meja, mengangkat buku, menarik pintu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada gaya pegas. Gaya pegas ini dihasilkan dari karet atau pegas yang direnggangkan. Contoh dari gaya pegas ini bisa kita lihat pada gerakan anak panah yang dilepaskan. Kemudian ketika kita memanah, karet yang ditarik akan menghasilkan gaya pegas dan membuat anak panah tersebut terlontar. Kemudian yang ketiga ada gaya listrik statis. Kekuatan yang dimiliki benda bermuatan listrik untuk menarik benda yang ada di sekitarnya disebut sebagai gaya listrik statis. Kemudian untuk membuktikan gaya listrik statis ini, kita bisa melakukan kegiatan menggosokkan penggaris plastik ke rambut dengan beberapa saat dan mendekatkan penggaris tersebut ke potongan-potongan kertas kecil. Kemudian kita bisa melihat potongan-potongan kertas kecil ini menempel ke penggaris plastik. Kemudian kita bisa menarik kesimpulan bahwa penggaris memiliki gaya listrik statis setelah digosokkan ke rambut. Kemudian yang keempat ada gaya magnet. Gaya magnet ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet, dan benda yang mengandung gaya magnet hanya bisa menarik benda yang berbahan besi atau baja, sementara benda berbahan plastik atau kertas tidak akan menempel pada magnet. Kemudian yang kelima ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya bumi yang menarik benda ke bawah. Gaya ini yang menyebabkan semua benda di bumi akan selalu jatuh ke bawah. Untuk membuktikan gaya gravitasi ini, kita bisa mencoba seperti melemparkan pensil ke atas dan kita akan melihat bahwa pensil itu jatuh ke bawah. Contoh yang lain itu seperti buah yang jatuh dari pohon ketika buah tersebut sudah matang. Yang keenam ada gaya gesek. Gaya gesek ini dihasilkan dari gesekan antara dua benda. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita berjalan. Gesekan yang terjadi antara telapak kaki dan lantai membuat kita bisa berjalan dengan aman tanpa terjatuh. Baiklah, terima kasih.